Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Laksono Trisnantoro, Bapak Ibu alumni Minat Manajemen Rumah Sakit, Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, serta Bapak Ibu peserta, baik dari institusi pendidikan, praktisi bidang kesehatan, dan atau dari kategori lainnya, kami ucapkan selamat datang dalam webinar 2 dekade stagnasi pendanaan kesehatan. Alumnus MMR UGM mendorong reformasi UU SJSN dan BPJS demi selamatkan rumah sakit dari krisis finansial. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada sore hari ini kita akan mempelajari bersama dan juga membahas bagaimana kemudian dinamika pendanaan kesehatan nasional menunjukkan tantangan keberlanjutan dalam mengimbangi peningkatan kebutuhan layanan, kompleksitas penyakit yang dulu kita mengenal ada double burden of disease sampai kemudian transisi epidemiologi penyakit, serta tuntutan mutu pelayanan. Diskusi ini akan menghadirkan ruang refleksi bagi praktisi di bidang manajemen rumah sakit dan juga pihak-pihak yang terkait dalam tata kelola bidang kesehatan serta bertukar gagasan untuk menelaah implikasi kebijakan, celah regulasi serta opsi-opsi penguatan tata kelola pembiayaan melalui agenda reformasi UU SJSN dan juga terkait dengan kebijakan dari BPJS Kesehatan. Dan untuk sesi hari ini akan berjalan sekitar 90 menit dan kami persilakan Bapak Ibu untuk aktif dan juga interaktif selama sesi berlangsung. Namun demi kondusivitas selama sesi pada saat presentasi kami mohon Bapak Ibu nanti agar dapat memastikan untuk mikrofonnya muted ataupun nonaktif agar sesi presentasi berjalan lancar. Dan pada sore hari ini kita akan mengawali sesi webinar 2 dekade stagnasi pendanaan kesehatan dari paparan pertama yang akan disampaikan terlebih dahulu. Namun sebelum kita memulai paparan, kami akan mengundang dengan hormat kepada Profesor Dr. Laksono Trisnantoro. Beliau adalah guru besar di Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM berkenan untuk membuka sesi webinar pada sore hari ini. Kepada Profesor Dr. Laksono Trisnantoro, MSc PhD, kami persilakan. Terima kasih, Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, selamat tahun baru untuk teman-teman alumnus MMR UGM dan juga yang menyaksikan ya. Jadi hari ini kita masuk pada awal tahun baru dan semangat baru, ide baru ya. Nah, sesuai dengan apa yang diprogramkan tahun lalu ya, kita akan terus mengembangkan apa yang disebut sebagai pemikiran-pemikiran para alumnus ya, untuk mengembangkan apa yang kita sebut sebagai pertumbuhan rumah sakit di Indonesia. Nah, tahun lalu kita udah ada beberapa alumnus yang bicara. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembicara yaitu Pak Lalu Jamiri ya dari di sini ya. Nah, topiknya itu memang sangat menarik ya kalau kita lihat ya. Jadi ada sebuah stagnasi pendanaan kesehatan untuk rumah sakit selama mungkin 20 tahun ini ya. Nanti Pak Lalu akan memaparkan pemikirannya dan juga data yang tentunya berasal dari banyak sumber termasuk dari penelitian di MMR UGM, di UGM ya, dari saya ya, bahwa ternyata memang saat ini itu kita menghadapi ya, mungkin semacam krisis keuangan ya. Tidak banyak dana tersedia untuk rumah sakit. Ya. Oke, nah ini yang menarik ya. Nah, dibanding dengan negara lain, nanti kita akan lihat ya bahwa Indonesia ini secara sistemik itu rendah sekali. Hanya sekitar 3% belanja kesehatan pemerintah dan swasta ya, dan masyarakat ya, dari GDP. Artinya 3% itu setara kalau dari GDP 17.000 triliun ya, 3% itu hanya sekitar 650 triliun ya. Nah, dibanding dengan Malaysia yang sudah hampir 4,5% atau Thailand 4,7 dan juga negara maju Amerika itu jauh sekali ya, 15% lebih ya. Ini kita sangat-sangat tertinggal dan stagnan tadi. Nah, ini nanti Pak Lalu akan memaparkan pemikirannya dan saya nanti akan membahas dalam konteks apakah memang kita perlu reformasi lagi ya dalam konteks pendanaan. Nanti saya akan membahas di situ. Tapi intinya mari kita bahas dulu, dengarkan dulu dari Pak Lalu dan nanti saya akan bahas dan seterusnya kita akan tukar-menukar pendapat ya
tanggapan dan sebagainya. Saya demikian dari saya, dan ini sekali lagi satu pertemuan awal di tahun 2026 yang saya nanti berharap juga teman-teman alumnus lain juga ada yang berani untuk memaparkan ide, gagasan ya, atau mungkin pendapat, atau mungkin satu pandangan ya mengenai bagaimana manajemen rumah sakit Indonesia itu dapat tumbuh dan berkembang. Oke, silakan Pak Dimas untuk moderatori. Baik, terima kasih Prof. Laksono atas sambutan yang diberikan, dan terima kasih tadi juga sudah mengantarkan kepada narasumber kita pada sore hari ini. Beliau adalah Bapak Lalu Jamiri MPH, dan beliau saat ini bertugas di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dan beliau saat ini bekerja sebagai tim bidang SDK, tim kerja SDMK Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur. Tidak perlu berlama-lama lagi, kami akan undang dengan hormat Bapak Lalu Jamiri MPH untuk menyampaikan presentasinya. Pada Bapak Lalu Jamiri. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh MMR UGM, dalam hal ini Prof. Laksono, hingga kegiatan hari ini bisa terlaksana. Karena mengingat kondisi yang terjadi di lapangan, justru terjadi gontok-gontokan di lapangan. Karena kondisi ini membuat saling mencurigai. Pasiennya banyak, kok pendapatannya sedikit. Nah, oleh karena itu, dari sesi ini, dari kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa ini diskusi yang sangat krusial bagi masa depan bangsa kita. Sehingga sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berada di sini, membahas salah satu pilar utama kesejahteraan masyarakat melalui pendanaan. Oleh karena itu, izin semuanya yang ada di sini, ada Pak Joni, semuanya ini orang-orang hebat semua. Jika nanti ada kesalahan, mohon dimaafkan sebelumnya, karena jarang kita terbiasa dengan data, namanya kita di lapangan. Namun kemudian kita akan mencoba terus belajar, sehingga apa yang menjadi harapan kita semua nanti untuk memanage rumah sakit akan menjadi lebih baik. Jadi bahwa pertama terkait dengan pendanaan kesehatan, kita semua sepakat bahwa kesehatan bukan sekedar angka di atas kertas APBN atau laporan keuangan rumah sakit. Kesehatan adalah hak dasar, namun kenyataannya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas sangat bergantung pada beberapa efisien dan kelanjutan sistem pendanaan yang kita miliki. Dunia terus berubah, keselamatan semakin kompleks, mulai dari beban penyakit tidak menular yang meningkat sehingga kebutuhan akan teknologi medis yang mutakhir. Jika kita tetap menggunakan cara-cara lama, semakin sistem kita mungkin tidak akan mampu menanggung beban di masa depan. Inilah mengapa reformasi pendanaan kesehatan bukan lagi sebuah pilihan, tetapi melainkan sebuah keharusan. Dalam sesi kali ini, diskusi MMR Alumnus kali ini, ada 3 poin yang ingin kami sampaikan, yaitu yang pertama adalah kondisi terkini dan tantangan pendanaan kesehatan kita. Lalu kemudian strategi transformasi yang sedang dan akan dijalankan. Yang ketiga adalah bagaimana kolaborasi antara sektor yang dapat memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak nyata bagi kesehatan rakyat Indonesia. Mari kita mulai dengan pembahasan dan fakta nanti. Berikutnya kita akan sampaikan. Lanjut, Mas. Dalam diskusi kali ini, sebuah misi untuk menyelamatkan rumah sakit dari krisis finansial, karena stagnasi pendanaan telah membawa implikasi nyata yang tidak bisa diabaikan lagi. Yang pertama adalah dampaknya, yaitu penurunan mutu layanan rumah sakit yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua adalah defisit operasional rumah sakit yang mengancam keberlangsungan fasilitas kesehatan dan beban kerja tenaga medis yang tidak proporsional. Secara yuridis, negara wajib ya dan tidak bisa ditawar. Tanpa adanya reformasi, berlanjutan pendanaan kesehatan kita terancam gagal secara hukum dan moral. Kita tidak bisa membiarkan undang-undang SJSN dan peran BPJS berjalan tanpa dukungan sistem pendanaan yang sehat. Oleh karena itu, alumnus MMM UGM harus melakukan suatu upaya dan mendorong bagaimana undang-undang SJSN dan BPJS kita memutus mata rantai stagnansi ini dan menyelamatkan sistem kesehatan nasional kita. Next, Mas. Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, alumnus yang saya banggakan. Di siang hari ini, mari kita lihat data yang terpapar di layar. Selama 15 tahun terakhir, belanja kesehatan kita mengalami stagnasi seperti yang dikatakan oleh Prof. Laksono tadi.
dari PDB. Angka ini bukan sekedar statistik, ini adalah bukti bahwa kita sedang berjalan di tempat, sementara kebutuhan masyarakat terus melompat jauh ke depan. Di Thailand, ya seperti yang dikatakan tadi, sudah berada pada angka 4,7. Nah, mungkin nanti apa maksudnya 4,7 dan berapa nilai rupiahnya nanti, mungkin masih bisa ditanyakan langsung ke Prof. Laksono yang terkait dengan. Begitupun di Malaysia. Nah, kondisi kita ini kan tertinggal jauh, sangat tertinggal jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Laksono dan data yang terkait. Kita akan mengalami kesusahan atau bisa dikatakan secara ekstrim itu adalah kita akan sesak napas. Karena apa? Karena ketergantungan tunggal pada saat sistem pembiayaan. Sehingga ketika kita mengalami ketergantungan tunggal tersebut, maka terjadi penurunan mutu layanan rumah sakit karena keterbatasan dana dan operasional. Yang kedua itu defisit operasional yang menghantui manajemen setiap hari, serta beban kerja tanpa tenaga medis yang sudah tidak proporsional lagi. Nah, ini kita alami di rumah sakit. Kecenderungannya kita seperti yang saya katakan di awal, itu sebagai pembuka tadi, bahwa antara manajemen dan klinisi dan tenaga yang ada selalu saling mencurigai. Pasiennya banyak, kok yang kita dapatkan hanya sebegini-sini saja. Apa kira-kira yang menyebabkan terjadi hal seperti ini? Lalu kemudian saya coba menulis berdasarkan WA yang sudah disampaikan oleh Prof. Laksono, saya pelajari, ternyata memang bukan saja pengaturan di manajemen rumah sakitnya, tetapi yang paling fundamental adalah karena ada satu yang membelenggu, yaitu Undang-Undang SJEN dan BPJS sendiri. Next, Bapak Ibu, data menunjukkan bahwa ada, saya anggap dalam menduga ya, dana PBI ini banyak dipergunakan atau banyak justru menopang kekurangan dana dari kelompok yang mampu. Nah, 80% bisa jadi dana PBI ini untuk memberikan kepada orang-orang yang kelompok mampu. Nah, sementara 20%-nya ini terabaikan begitu saja. Nah, sehingga di daerah kami, terutama yang di kabupaten seperti kami ini, itu agak kesulitan untuk menyerap sulit terserap ke daerah karena perbedaan fasilitas dan SDM. Artinya di sini bahwa ketika dia fasilitasnya di suatu daerah lebih hebat, maka dananya akan terkonsentrasi di situ. Tetapi kami di sini itu akan mengalami kesusahan. Kesusahannya dalam arti bahwa karena keterbatasan alat-alat yang kita punya, dokter yang juga keterbatasan, lalu kemudian penyakit itu menuntut kita untuk melakukan tindakan yang terbaik, maka ini akan sulit kami dapatkan, sehingga dana-dana yang ada mungkin bisa jadi kami menduga itu akan dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang memiliki alat dan sumber daya manusia yang lengkap. Sehingga perlu ada pemikiran di sini bahwa seperti apa karakternya ke depan, lalu kemudian kebijakan single pole ini juga atau sistem satu pintu di BPJS ini terbukti membuka celah ketidakadilan yang besar. Nah, ketidakadilan yang besar ini sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila harus berani mengakui bahwa kondisi ini berlawan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin di sini ada upaya kita untuk berpikir bagaimana ke depannya memperbaiki ini semua, sehingga dalam diskusi nanti kita bisa mungkin berikan pendapat seperti apa karakternya orang yang tidak mampu harus membiayai dan berapa batasan yang harus diberikan oleh BPJS, lalu kelebihan klaimnya nanti bagaimana upaya kita untuk memberikan kesempatan kepada seluruh swasta, sehingga nanti tidak ada alasan lagi rumah sakit itu membatasi tindakan atau diagnosis, sehingga kita ke depannya asas keadilan itu merata di seluruh Indonesia. Lanjut, mengapa Omnibus Law saja tidak cukup? Kemarin kita sudah ada Omnibus Law, tetapi sepertinya di Omnibus Law itu Undang-Undang Kesehatan tidak mencakup revisi Undang-Undang 2 SJSN 2004 dan Undang-Undang BPJS 2009. Maka akar masalah pendanaan ada pada kedua tersebut menurut kami. Nah, sehingga
karena timbulnya berbagai masalah di rumah sakit, sudah diperbaiki tarifnya, masih saja kita terus mengalami defisit, sementara kira-kira apa yang menjadi akar masalah, ternyata setelah kita baca WA dan terus yang dipaparkan oleh Pak Joni, Prof. Laksono, itu membuat kami jangan-jangan seperti ini, tapi kami belum pernah melakukan penelitian. Nah, sehingga kami mencoba menulis itu, sehingga harus ada suatu keberanian kita. Tanpa perubahan regulasi ini, kualitas layanan medis akan terus merosot. Sehingga kami hanya mendapatkan kepasrahan saja. Karena ketidakmampuan alat kita, sumber daya manusianya tidak merata, apalagi dengan adanya KJSU ini, itu melakukan permataan, otomatis dana-dana akan banyak tersedot untuk membeli alat. Namun kemudian kita mengalami beberapa strategi. Lanjut, Mas. Nah, strategi utama yang ditawarkan adalah BPJS di sini itu bagaimana memberikan perlindungan utama untuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Sehingga ada batasan di sini, ya. Sehingga nanti ke depannya tidak ada lagi antara rumah sakit sebagai mitra dibebankan untuk menanggulangi masalah yang terjadi. Kita menginginkan suatu perubahan dan ada keterlibatan asuransi swasta di situ menjadi penanggung biaya utama bagi kelompok masyarakat mampu sebagai non. Sehingga mekanisme COB ini yang lebih tegas atau pisah atau total. Sehingga nanti berapa kira-kira yang akan ditanggung oleh BPJS, lalu kemudian kelebihan bayaran itu untuk orang-orang yang mampu ini secara langsung terintegrasi atau ada suatu billing di situ, sehingga masyarakat yang mampu juga tidak susah mengurus administrasi, karena kita tahu bahwa masyarakat orang-orang mampu ini secara administrasi mereka tidak mau terlalu ribet, sehingga nanti ke depan mungkin MMR perlu membuat suatu solusi terintegrasinya ketika ada asuransi swasta ini dikembangkan untuk memberi nilai klaim lebih ketika BPJS tidak batasan pembiayaan. Lanjut. Nah, target kita selanjutnya adalah target kita di 2045. Memang lama rasanya kita mau tidak mau, siapa lagi kalau kita bukan alumnus MMR yang pernah merasakan mungkin di manajemen atau melihat fakta yang sesungguhnya, menggagas ini sehingga peran asuransi swasta ini dihidupkan. Nah, dengan range-nya itu sampai 2045 menjadi 20% dari total belanja kesehatan. Ini yang kita harapkan, sehingga tidak ada lagi kami di lapangan ini mengalami variasi pembayaran dan saling tuduh dengan BPJS. Namun kemudian karena kita harus memulai dari sini, angka ini harus kita capai dan mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan ketika kita harus secara kontinu melakukan perubahan-perubahan ini, sehingga belanja kesehatan kita ke depannya tidak ada masalah, atau paling tidak kita meminimalkan. Yang selanjutnya adalah diversifikasi pendapatan rumah sakit agar tidak tergantung hanya pada satu tarif tunggal saja. Nah, di sini tentu tarif tunggal ini juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh beberapa diskusi dan ikut seminarnya Pak Joni, bahwa dari 2016 sampai 2023 memang ada perubahan tarif di situ, tetapi kita lihat ada peningkatan inflasi di kesehatan itu sampai 19,7 di tahun 2024, 2025. Ini memaksa kita bahwa naiknya tarif tersebut tidak berdampak kepada naiknya klaim, sehingga bisa jadi kita akan selalu membayar kekurangan itu. Nah, ini yang terjadi di tempat kita di daerah, sehingga membutuhkan kesulitan pembayar sektor swasta dan investasi teknologi terbaru. Nah, ketika ada kepastian dari sektor swasta atau pemerintah memberikan misalnya seperti itu, maka kita akan berani membuat suatu keputusan untuk menggunakan teknologi baru, sehingga pelayanan kesehatan ini merata di seluruh Indonesia, apa menjadi harapan kita semua. Karena yang terjadi sekarang, karena teknologi kita terbatas, lalu kemudian masyarakat dan kita semua pasrah terhadap kondisi yang ada. Nah, ini yang harus kita terus gaungkan, dan ke depannya kita bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita bersama.
tentu dalam diskusi hari ini kita menggagasnya bagaimana bentuknya sehingga target Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai. Next, Mas. Manfaat bagi negara dan profesional. Nah, bagaimana kita mengurangi beban subsidi negara pada kelompok mampu? Tax ratio-nya RI rendah kurang lebih 10%. Nah, ada pemerataan anggaran negara dapat diproporsikan untuk fasilitas kesehatan di daerah. Terutama kami juga merasakan di sini ya dampak dari itu semua, sehingga depannya kita berharap dengan ada diskusi ini perubahan-perubahan terus dilakukan dan kita continue bicarakan ini kapan saja sehingga ada suatu kepastian kita bisa melakukan yang terbaik dan memberikan pemerataan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya itu kesejahteraan profesional. Kesejahteraan profesional kesehatan yang sejahtera akan memberikan dedikasi maksimal dan standar etika yang tinggi. Artinya bahwa ketika kita melengkapi sumber daya maupun sumber daya manusianya dan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, maka mereka juga pasti akan mendedikasikan dirinya berbuat maksimal kepada masyarakat sehingga harapan keadilan sosial dalam pelayanan kesehatan ini bisa jelas. Sebagai saran dan penutup perbaikan diperlukan keberanian politik. Nah, di sini memang seperti yang dikatakan oleh Prof. Laksono itu memang harus kita berani dan tidak mudah memang untuk mengusulkan satu aturan saja itu butuh tahun dan panjang sekali. Nah, oleh karena itu kita harus berani dan organisasi profesi juga ada berperan dan semua rumah sakit, asosiasi rumah sakit ini sangat krusial karena manajemen dan rumah sakit akan merasakan seluruh Indonesia. Di tempat kami, baik di provinsi, kabupaten, merasakan hal yang sama. Ya, sehingga ajakan untuk melakukan suatu perubahan dengan mereformasi undang-undang ASN dan BPJS ini adalah suatu keharusan untuk kita para alumnus MMR. Dengan tujuan akhir bahwa sistem pendanaan yang transparan, efisien dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah tujuannya kita berdiskusi pada hari ini. Nanti kami mohon masukannya seperti apa dan harus kita suarakan dan bentuknya seperti apa sehingga kami di daerah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh daerah-daerah yang maju sehingga keadilan sosial itu bisa terwujud di seluruh Indonesia. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan karena keterbatasan materi dan sebagainya, sehingga nanti dalam diskusi. Demikian, selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lalu Jamiri sudah menyampaikan hasil pengamatan, observasi, analisis, dan juga riset yang telah dilakukan terkait dengan situasi pendanaan kesehatan di Indonesia. Tadi ada beberapa fakta yang dipaparkan begitu ya Bapak Ibu, bagaimana kemudian situasi proporsi pembiayaan kesehatan di Indonesia dan juga negara-negara tetangga di Southeast Asia ataupun Asia Tenggara. Sayangnya kita juga masih paling kecil dalam hal ini. Kemudian dari beberapa usulan, kemudian rekomendasi yang juga sudah disampaikan dari Pak Lalu Jamiri kepada kita agar kemudian bergerak bersama untuk kemudian mendorong adanya reformasi ataupun pembaruan dengan harapan ataupun tujuan utama nanti Indonesia ataupun generasi berikutnya mendapatkan pendanaan dan juga pembiayaan yang lebih berkeadilan dan juga transparan serta efektif dan juga efisien. Kepada Bapak Ibu, kami persilahkan untuk menyimpan poin-poin diskusi, baik Bapak Ibu memiliki concern, pertanyaan, ataupun hal-hal yang perlu didiskusikan. Dan sebelum kita masuk ke sesi diskusi bebas, Bapak Ibu kami akan mengundang Profesor Dr. Laksono Trisnantoro untuk dapat memberikan bahasan ataupun perspektif dalam hal pembiayaan ataupun pendanaan kesehatan. Pada Prof. Laksono, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Bisa share screen ya? Baik, saya. Bisa screen. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, saya sebelum masuk ke pembahasan secara sistem tadi ya, ini mungkin sedikit mengenai data tadi ya. Kalau kita lihat memang ini yang menjadi isu kunci ya. Sumber dana pemerintah dan swasta ini menjadi satu hal yang krusial atau sangat penting untuk menentukan rumah sakit itu dapat hidup atau tidak ya. Hidup baik atau tidak ya. Jadi kalau kita lihat antara Indonesia, Thailand, dan Malaysia, itu memang Malaysia tidak ada BPJS ya, tidak ada UHC ya, tapi mereka pakai pajak. Nah, memang yang kita lihat di Indonesia itu selama BPJS itu memang bagus, belanja
pemerintah itu meningkat ya, tapi agak turun setelah COVID ya. Nah, di Thailand itu luar biasa sebagian besar oleh pemerintah, tapi ada juga yang swasta yang membayar. Dan ini jadi satu kunci ya. Jadi swasta di Thailand itu ternyata memang swastanya memang mereka membayarnya melalui private insurance ya. Kenapa? Kita melihat government financing ini itu sangat terkait dengan kemampuan fiskal. Dan kalau kita lihat dari 3 negara tadi, Indonesia itu yang paling lemah. Jadi hanya sekitar 10-11% ya, itu tax ratio kita, jadi persentase yang masuk pajak ya, dibanding dengan GDP, kita paling rendah. Artinya dibanding Malaysia dan Thailand, kita pemerintahnya paling miskin, ya, paling sedikit persentase GDP masuk ke APBN. Nah, kemampuan pemerintah lemah dan banyak keputusan politik termasuk melakukan bergizi gratis, yaitu keputusan politik yang tanda kutip yaitu memang besar sekali ya anggarannya ya. Nah, bagaimana pendapatan swasta ini? Nah, ini yang jadi isu kunci tadi yang Pak Jamli katakan ya. Kita askes swasta ini di masa BPJS tidak berkembang, hanya tetap 4% dari total pengeluaran kesehatan. Nah, out of pocket-nya meningkat terutama untuk di kelompok kaya yang untuk kuratif. Jadi ini kita lihat ya. Jadi di dalam grafik ini itu bisa kita lihat ya. Ya, yang di sini ada out of pocket-nya. Ya. Kemudian yang di sini adalah askes swasta ya. Jadi kalau kita lihat puluhan tahun ya, itu askes swasta kita tuh kecil sekali. Ya, oke. Sementara Thailand yang mirip pada punya UHC ya, itu askes swasta berkembang dari 3,3-3,2 itu menjadi 18,1%. Jadi askes swastanya itu tadi maju pesat ya, walaupun ada UHC. Jadi berkembang bersama universal health coverage yang melalui pajak. Karena di Thailand tidak ada premi untuk UHC ya. Jadi betul-betul UHC itu gratis dari pajak dan dari iuran perusahaan dan juga PNS. Nah, oke. Di Malaysia itu cenderung juga meningkat ya. Jadi Indonesia yang askes swastanya itu tidak betul-betul berkembang selama 20 tahun ya. Jadi ini juga ada stagnasi di askes swasta. Oke. Nah inilah. Untuk itu mari kita lihat bagaimana pembahasan secara tadi undang-undang yang tadi Pak Jamili usulkan ya. Oke. Jadi kita akan lihat kita akan masuk pada pembahasan ya. Oke. Jadi kalau kita lihat dalam konteks sejarah ya, jadi kita masuk pada apa yang disebut sebagai periodisasi di dalam sejarah kesehatan kita. Nah, secara garis besar para historian, para sejarah itu ada menyatakan 4 periode ya, di mana periode 1 itu transformasi hingga desentralisasi di tahun 2009 ya. Kemudian periode kedua itu pengembangan JKN 2009 sampai 1999 ya. Ini periode yang menarik karena memang 2009 sampai 2019 ya, itu kita berada dalam proses membentuk JKN dan BPJS mulai 2014 ya. Tapi kemudian ada periode ketiga, pandemi COVID 2020 sampai 2023, dan kemudian ada periode keempat yaitu transformasi sistem kesehatan pasca COVID. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kita melihat bahwa apakah ada satu proses untuk reformasi sektor kesehatan. Nah, ini yang akan jadi bahan bahasan saya, di mana reformasi itu didefinisikan sebagai suatu perubahan yang disengaja dan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi, equity, dan efektivitas sektor kesehatan. Termasuk tadi pendanaan yang harus meningkat tapi adil. Nah, ini yang menarik ya. Reformasi itu terjadi secara politik. Ya. Ada reformasi politik di tahun 99 ya sampai 2009 ya. Tapi bagaimana dengan perubahan di JKN tadi? Apakah ini terjadi juga reformasi sektor kesehatan dengan Undang-Undang SDSN 2004 dan Undang-Undang BPJS? Karena tidak semua perubahan kebijakan tadi merupakan reformasi. Nah, ini yang jadi pembahasan saya terutama ya. Ketika mengkaji mengapa belum ada reformasi. Nah, ini kita perlu model atau metafora yang dari Harvard University, di mana reformasi itu digambarkan seperti control knobs untuk meningkatkan status kesehatan, ya, kepuasan publik, kemudian proteksi risiko keuangan secara adil, ya, dengan target populasi dan adil tadi ya.
Nah, ini ada tombol-tombol kebijakan yang bisa diubah-ubah. Pendanaan, payment, pengorganisasian, regulasi, sampai persuasi. Nah, ini, untuk meningkatkan efisiensi, quality, dan akses ke seluruh masyarakat. Ini model yang kita sering pakai ya, dan apa yang terjadi ketika bicara mengenai model tadi, itu ada yang disebut R besar, di mana semua tombol itu diatur bersama. Kemudian ada R kecil yang tidak semuanya diatur bersama. R kecil cuma istilah aja ya, reformasi kecil atau reformasi besar. Nah, memang secara konseptual tujuannya reformasi itu untuk meningkatkan akses dan cakupan, mutu dan safety, dan ini yang sangat penting, membangkitkan juga sumber-sumber dana baru dalam pelayanan kesehatan. Kemudian kepastian hukum, dan itu untuk meningkatkan status kesehatan, pemerataan, dan responsiveness pelayanan, proteksi katastrofik, serta meningkatkan efisiensi. Nah, ini dari berbagai referensi itu, reformasi kesehatan bertujuan untuk ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah terjadi reformasi saat menyusun Undang-Undang SDSN 2004 dan Undang-Undang BPJS 2011? Ini tadi yang dipertanyakan Pak Jamiri ya, apakah kedua undang-undang ini yang sudah cukup lama ya, itu benar-benar efektif atau tidak? Nah, kalau kita lihat dalam konteks tadi, metafora tadi ya, ternyata yang diputar itu adalah tombol financing ya, tombol tadi, pendanaan tadi, di mana ada BPJS yang diberi tambahan ya, anggaran yang besar sekali ya, dan itu melalui Kemenkes. Jadi anggaran Kemenkes itu meningkat tinggi, tapi itu hanya sebagai tempat lewat saja untuk masuk ke BPJS untuk mata anggaran PBI APBN. Yang kemudian dicampur bersama PBAPBD, PPPU, PPU, dan sebagainya. Nah, namun kebijakan di tahun 2004 dan 2011 itu tidak banyak membahas mengenai payment untuk dokter, pengorganisasian, regulasi lainnya mengenai kualitas, dan juga masalah mendidik masyarakat supaya jangan cepat sakit ya. Jadi promosi kesehatannya tidak banyak ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kita akan bisa melihat dalam konteks payment ataupun pengorganisasian ya, justru terjadi semacam distribusi dokter spesialis yang semakin tidak merata ya, di Jawa dan di pusat-pusat pendidikan itu meningkat tinggi, tapi di tempat-tempat yang jauh tidak. Nah, akibatnya yang terjadi apa? Tujuan-tujuan itu tidak tercapai. Akses dan cakupan itu, ini yang menarik ya. Memang ada ukuran distribusi KIS ya, Kartu Indonesia Sehat ya, sampai 99% mungkin ya, 28% ya. Tapi ada juga cakupan efektif, misalnya untuk pelayanan jantung, pelayanan kanker, dan sebagainya. Nah, akses dan cakupan itu justru memburuk. Artinya memburuk itu begini, daerah yang mampu itu cepat berkembang, tapi yang tidak mampu itu relatif tidak meningkat. Dan itu ada di Papua dan di Maluku dan kantong-kantong jauh di berbagai pulau. Quality dan safety belum jelas. Nah, kemudian sumber-sumber dana baru ini yang terlihat sekali tidak tambah selama 20 tahun tadi, stagnasi sumber dana baru dalam pelayanan kesehatan. Kepastian hukum juga tidak begitu baik ya. Nah, inilah yang menjadi isu kunci bahwa reformasi itu tidak ada atau tujuan itu tidak tercapai atau belum tercapai. Nah, ini yang perlu kita lihat. Jadi akar historisnya itu sejak puluhan tahun yang lalu sudah terjadi suatu situasi yang tanda kutip ya, untuk sumber dana baru itu ternyata secara overall itu 3% dari GDP itu stagnan. Pertanyaan berikutnya, nah apakah reformasi total dalam konteks undang-undang kesehatan ini akan terjadi? Nah ini yang menarik ya. Bagaimana ke depannya? Ketika kita melihat reformasi hanya financing itu ternyata hasilnya tidak banyak. Nah, yang kita lihat ternyata ada keterbalikan. Jadi ketika berjalan dari tahun 2003 ke sekarang dan masa mendatang, undang-undang kesehatan yang Omnibus Law itu memadukan 11 undang-undang ya terkait kesehatan, kecuali undang-undang SDSN dan undang-undang BPJS. Nah, ini yang menarik ya. Jadi justru dalam undang-undang kesehatan itu masalah kebijakan pendanaan itu tidak masuk. Andai kata masuk pun cuma terbatas sekali, termasuk dicantumkannya klausul untuk penggalangan askes swasta lebih baik lagi. Jadi artinya undang-undang kesehatan itu mendorong supaya terjadi lebih banyak private financing, karena juga menyadari bahwa kemampuan pemerintah itu tidak besar. Apalagi sekarang kita baca di jurnal-jurnal ekonomi atau di koran-koran ya, bahwa APBN kita tertekan, defisit ya
di APBN dibanding GDP sudah mendekati 3%. Jadi kita problematik. Nah, disinilah pertanyaan apakah tujuan Undang-Undang Kesehatan 2000 akan tercapai tadi. Sama pertanyaan dengan ketika kita bertanya betul pada apakah Undang-Undang SDSN dan Undang-Undang BPJS itu mencapai tujuan atau tidak. Nah, ini yang jadi satu isu kunci, karena kalau kita lihat, begitu sulit menyusun sebuah reformasi besar. Ya. Tadi, dulu hanya kebijakan financing, yang lainnya tidak dipikirkan ya, atau tidak diputar ya. Tapi di Undang-Undang Kesehatan sebaliknya, justru Undang-Undang SDSN dan Undang-Undang BPJS itu tidak begitu banyak disentuh ya. Nah ini yang menarik. Ternyata ketika melihat sebuah reformasi besar itu tidak hanya masalah teknis ya, tapi juga ada aspek politik, terutama dalam isu yang melibatkan dana besar dan pengaruh politik besar seperti jaminan kesehatan ini. Jadi inilah yang jadi isu kunci yang mungkin teman-teman nanti kita bisa bahas ya di dalam model ya nih. Jadi Harvard University membuat suatu penerbitan ya di tahun 2025-2023 ya mengenai langkah-langkah jumlah 8 ya, praktis ya, dalam proses reformasi kesehatan. Nomor 1, decide to start that reform process, kemudian menciptakan tim reform, kemudian menilai sistem performance dan define problemnya apa, kemudian diagnose the causes and problems, kemudian ini paketnya, paket reformasinya itu apa, dan ini butuh political analysis dan agenda setting yang membuat political approval, baru dilaksanakan nanti dievaluasi. Nah, jadi kalau kita lihat, memang proses reformasi itu proses politik yang sangat kental ya, apalagi menyangkut tadi dana besar ya. Nah, dan itu yang bisa menerangkan mengapa ketika Undang-Undang Kesehatan 2003 disusun, itu Undang-Undang SDSN dan Undang-Undang BPJS tidak masuk, walaupun ada beberapa usaha untuk memasukkan kedua undang-undang ini dalam Omnibus Law. Ini yang terjadi ya. Nah, dalam pembahasan kita nanti, mari kita lihat apa yang terjadi. Ini bisa nggak kita melihat bahwa ke depan tadi seperti apa yang dikatakan Pak Jamiri tadi, mungkin kita akan mempunyai semacam tim kecil untuk membahas ini dan nanti akan mengundang berbagai pihak, karena yang sangat penting ketika bicara mengenai political analysis dan juga untuk desain strategi politik itu perlu sekali untuk dibahas ya. Karena tidak mungkin hanya UGM saja atau satu perguruan tinggi, tapi butuh betul tadi, seperti yang dikatakan oleh Pak Jamiri ya, organisasi profesi, ya, kemudian asosiasi rumah sakit, perhimpunan rumah sakit, Persi, Alsada, Arsi misalnya, PD, PDGI, IPI, PDSI, macam-macam ya. Nah, mereka yang dalam kutip itu dari istilahnya ada sesak napas ya, ini harus bersama-sama untuk membuat semacam analisis politik dan juga bagaimana strategi politik agar ada suatu revisi undang-undang tadi ya, atau mungkin ada hal yang baru lagi yang bisa memasukkan, tapi intinya bagaimana supaya pendanaan kesehatan kita itu bertambah, tidak hanya 3%, tapi menjadi 4 sampai mungkin 4,5%, dan 1% kenaikan dari GDP untuk kesehatan itu setara dengan sekitar 170 triliun atau 180 triliun. Besar sekali. Jadi kalau naik 1,5 triliun, itu juga kita lihat sekitar 250 triliun. Dan ini bisa mengurangi sesak napas kita di rumah sakit dan juga di staf medik dan staf kesehatan lainnya. Oke, saya kira ini dari saya. Mungkin kita akan masuk pada diskusi untuk pembahasan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Laksono atas bahasan yang telah disampaikan pada sore hari ini. Dan Bapak Ibu tadi ada beberapa rambu-rambu begitu dalam hal kemudian mendorong reformasi. Beberapa fakta juga disampaikan Prof. Laksono sebagai pembanding dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lalu Jamiri. Dan untuk saat ini kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam diskusi interaktif. Saya akan mempersilakan Bapak Ibu terlebih dahulu untuk raise hand ataupun mengangkat tangan. Dan kemudian nanti Bapak Ibu saya akan persilakan secara berurutan untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan diskusi, concern, ataupun bahasan terkait dengan apa yang sudah disampaikan juga oleh Pak Lalu Jamiri dan juga Prof. Laksono Trisnantoro. Dan selanjutnya, saya akan mempersilahkan Bapak Ibu juga untuk menyampaikan concern diskusi melalui Zoom chat. Kiranya Bapak Ibu mengalami kendala teknis untuk mengaktifkan mikrofon atau dalam saat ini Bapak Ibu belum bisa mengaktifkan mikrofon untuk menyampaikan pernyataan ataupun pendapat secara verbal. Sehingga kita bisa paralel baik verbal maupun non-verbal. Sebelum kita mulai, barangkali nanti saya akan undang juga perwakilan dari Ikatan Keluarga Alumni
Minat Manajemen Rumah Sakit. Kita saat ini sudah memiliki satu partisipan yang raise hand di antara 74 partisipan lainnya. Kepada, mohon maaf Bapak Ibu Misbah, kami persilakan untuk menyampaikan pendapat ataupun pernyataannya. Bapak Misbah, silakan Pak. Baik, mohon maaf. Disampaikan oleh suara saya terdengar ini? Ya, terdengar jelas. Silakan Pak. Iya, Prof. Laksono dan mungkin ada pembicara yang lain. Ketepatan saya sekarang berada di lapangan kan gitu ya. Jadi melihat bagaimana FKTP, puskesmas, laboratorium dan lain-lain. Di mana karena memang saya melihat bagaimana kinerja mereka di dalam upaya membangun kolaborasi dengan BPJS Kesehatan. Nampaknya memang pasti akan terjadi kesulitan-kesulitan. Karena kalau dengan situasi yang seperti ini, pasti pembiayaan yang dibangun itu atau yang disediakan itu dalam tanda kutip kurang gizi untuk membangun kesehatan masyarakat. Dan saya nggak tahu, mungkin Prof. Laks atau mungkin teman-teman yang lain bisa melihat bagaimana negara-negara lain, apakah dengan strategi pembiayaan murah dalam tanda kutip itu sukses di dalam membangun pelayanan kesehatan. Karena dari beberapa referensi yang saya baca justru sebaliknya. Sampai pembiayaan murah bukan isu yang baru, tapi sebenarnya pembiayaan murah itu sudah dimulai sejak 25 tahun yang lalu, dan itu dari beberapa referensi menunjukkan itu tidak berdampak secara signifikan terhadap upaya untuk bisa meningkatkan derajat masyarakat, kesehatan masyarakat. Dan nampaknya, saya nggak tahu, mungkin teman-teman yang banyak melakukan penelitian di perguruan tinggi, bagaimana sekarang kondisi kesehatan masyarakat? Apakah penyakit kronis ini justru mengarah kepada tingkat komplikasi yang lebih tinggi, atau sebaliknya? Atau mungkin ada indikator sukses lain di dalam membangun JKN yang lebih pro rakyat, pro vaskes, dan memang betul-betul bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Pak Misbah. Ya, mohon izin karena kita cukup panjang diskusinya, kita langsung diskusi kepada Prof. Laksono atau nanti Pak Jamiri juga saya persilakan. Prof. Laksono. Pak Jamiri terlebih dahulu, silakan Pak Jamiri. Pertanyaannya ini panjang sekali ini. Jadi, intinya tadi apa Pak? Kalau gini, saya dulu aja. Ya, ada. Iya. Baik, silakan. Jadi gini Pak Jamiri ya. Jadi Pak Misbah tadi memang ada satu kata yang menarik ya. Saya catat di sini, murah nih ya. Pelayanan murah. Ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ketika undang-undang SCSN dan BPJS itu disusun, ini memang pada waktu itu ada semacam gerakan ya atau populis bahwa nanti dengan BPJS itu kaya miskin itu akan mendapat pelayanan tanda kutip ya murah, rendah biayanya atau bahkan gratis ya, paham ya. Nah, ini yang jadi isu kunci ya. Ketika undang-undang SCSN dan BPJS itu disahkan, itu ternyata ada selang waktu 7 tahun ya. Undang-undang SCSN disahkan 2004, undang-undang BPJS-nya 2011. Jadi ada 7 tahun. Dan pada waktu itu jadi perdebatan juga. Nah, dari UGM pada waktu itu, tapi kami nggak banyak berperan dalam undang-undang tadi dan tidak masuk ya. Itu yang kaya jangan masuk ya. Karena memang desain di luar negeri itu ya. Itu askes sosial itu dalam konteks negara yang miskin ya, kayak Indonesia ya, itu harusnya menjaga mereka yang miskin dulu, tidak dipakai orang yang kaya. Bisa dipahami ya Pak Misbah ya? Jadi dana yang terbatas dari pemerintah itu fokus ke menengah ke bawah. Dan itu yang dikerjakan oleh Thailand, Pak Misbah ya. Jadi pelayanannya memang dari kutip memang untuk menengah ke bawah. Nah, tapi ya euforinya, tapi ini juga ada perdebatan juga. Semua orang masuk BPJS dan mendapat pelayanan yang tadi, tanda kutip itu harusnya sama, ternyata beda-beda kelas. PBPU itu ada kelas 1, 2, 3. Dan di PBPU juga ada kelompok yang kaya masuk ke situ. Ya, akibatnya apa? Mereka yang kaya itu, karena itu single pool ya, itu mendapat banyak. Dan BPJS manfaatnya begitu luas, uangnya kurang. Nah ini Pak Misbah ya, jadi isu kunci, pelayanan kesehatan tanda kutip yang gratis atau tanda kutip murah itu ternyata tidak memuaskan. Orang Indonesia yang mampu, yang tidak puas, mereka pergi ke Malaysia dan Thailand, Singapura untuk berobat. Nah, ini. Sehingga di kita terjadi suatu situasi yang tadi stagnasi tadi, 3% dari GDP itu tidak naik-naik. Karena orang kaya pun juga sebagian bertumpu pada BPJS. Sementara sebagian orang kaya mampu, mereka pergi ke
luar negeri. Nah, ini Pak Misbah ya. Mungkin Pak Jamiri ada komentar lain, Pak? Baik, Prof. Kalau saya melihat karena kita di lapangan ini, Prof, untuk supaya berkeadilan ke seluruh Indonesia, memang tugas pemerintah itu memberikan dana tersebut. Tapi tidak mungkin akan dilakukan dalam situasi seperti ini. Sekarang tinggal kita bagaimana sekarang untuk terus bersatu mengupayakan ini dan menyuarakan terus. Nah, ketika kita kompak, guru ini PGRI bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dan berhasil juga. Nah, oleh karena itu mungkin kita juga untuk mendapatkan kesetaraan pelayanan masyarakat, mungkin ada upaya dari seluruh komponen yang sudah disebutkan tadi oleh Prof. Laksono maupun kita semua untuk menggagas ini. Hingga ke depannya pemerataan pelayanan ini bisa dirasakan di seluruh Indonesia. Nah, yang pertama ya kita harus semangatnya bersama. Begitu Prof. kalau saya. Dan itu harus disuarakan terus-menerus. Bagaimana cara kalau kita banyak pasti ada jalan keluar. Tapi kalau kita sendiri-sendiri atau universitas atau kampus-kampus sendiri itu mungkin sulit. Nah, inilah ketertarikan ini untuk membahas ini yang kita harus terus kembangkan ke depannya sehingga apa yang menjadi pertanyaan Pak Misbah itu bisa direalisasi. Demikian mungkin Prof. Pak Misbah. Mudah-mudahan puas dengan apa yang disampaikan. Siap, terima kasih ada semacam konfirmasi dari Pak Misbah, setuju revisi Undang-Undang SJSN dan juga BPJS. Ada tanggapan lagi Prof. Laksono sebelum kita lanjut kepada partisipan lainnya, Prof? Ya, terus. Baik, terima kasih. Banyak antri. Sesuai dengan urutan, kami akan undang dengan hormat kepada Dr. Bayu Prawirahi, MD, MPH. Kami persilakan barangkali dari perspektif Business Administration, bagaimana Dr. Bayu Prawira? Kami persilakan, Dok. Halo. Ya, silakan, Dok. Ya, saya bertanya dari segi dokter, jadi saya dokter. Yang saya ingin tanyakan dari tentang Pak Jamiri maupun Prof. Laksono, apakah sudah ada angkanya bahwa berapa kontribusi yang maksud masyarakat kaya tersebut terhadap iuran BPJS dibandingkan dengan pemakaian dari yang kelas tersebut terhadap layanan BPJS, sehingga kita bisa melihat sebenarnya mengcover kelompok sosial ekonomi itu menguntungkan atau merugikan untuk BPJS Kesehatan. Pertanyaan kedua adalah jika ada masyarakat mampu yang kemudian, sekali lagi saya bukannya menentang ya, saya ini bertukar pikiran ya, ini berpikiran pengen tahu data lebih. Jika ada masyarakat yang mampu, yang umumnya tentunya membayar pajak lebih banyak dibandingkan yang kurang mampu, itu menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Itu umumnya karena asuransi swastanya sudah tidak mengcover lagi, sudah over limit lah gitu ya. Sehingga mau nggak mau dia menggunakan fasilitas BPJS untuk hal-hal yang tidak di-cover oleh asuransi kesehatannya maupun over limit. Nah kan pertanyaannya adalah mereka yang mampu ini kan sudah membayar pajak lebih banyak. Nah, sedangkan begitu dia sakit over limit ini, yang dimana tidak di-cover asuransi swastanya, kemudian tidak di-cover pula oleh BPJS Kesehatan, apakah itu fair terhadap kelompok masyarakat? Dan yang ketiga, pertanyaannya mungkin juga, awal tahun ini kan sudah ditandatangani adanya sharing cost itu, swasta. Apa yang kurang dari perjanjian tersebut yang perlu diperbaiki lagi ya sesuai dengan usulan Pak Miri, sharing cost sudah ada ditandatangani awal tahun ini setahu saya ya. Dengan itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Dr. Bayu, dan kita mencatat ada 3 pertanyaan atau concern diskusi. Pertama terkait dengan bagaimana proporsi kontribusi, dan saya mengingat Prof. Laksono pernah menyampaikan juga data bagaimana kemudian masyarakat kaya itu menghabiskan biaya dari BPJS yang cukup besar, karena faktornya tidak hanya aksesibilitas di mana layanan kesehatan itu terpusat misalkan di Indonesia Barat, dan juga bagaimana kemudian proporsinya kemudian masyarakat mampu menggunakan BPJS karena asuransi swasta sudah tidak cover ataupun over limit, sampai bagaimana sharing cost yang beberapa waktu lalu sudah diberlakukan dan bagaimana implikasi dan atau apa yang kurang. Silakan Prof. Laksono atau Pak Jamiri kami. Ya, Pak Bayu ya. Ya, saya mau share screen ya untuk data tadi ya. Baik, Prof. Share screen. Ya, jadi memang kalau kita lihat data ya, bisa kelihatan ya. Oke. Ya. Nah, ini sejak BPJS ada ya di tahun 2014 ya. Ini kelompok PBPU ya, Pak
Bayu ya, ini sudah defisit Pak. Yang PPA PPN yang hitam itu surplus Pak. Ya. Oke ya. Dan PBPU itu defisitnya terus membesar terus sampai sebelum COVID. Nah, sebelum COVID itu beda pola. Nah, ketika menutup defisit PBPU yang relatif mampu tadi ya, itu menggunakan dana banyak dari PPA PBN dan juga PPU Pak. Jadi ini anak tadi single pool tadi ya. Nah, ketika COVID terjadi itu BPJS surplus karena COVID itu pasiennya kurang, kemudian pasien-pasien COVID yang peserta BPJS itu tidak dibayar oleh BPJS, tapi dibayar oleh dana PEN. Walaupun premiumnya tetap dibayarkan pemerintah. Jadi BPJS mendapat semacam windfall ya, sehingga ada surplus besar ya. Dan sebelum COVID juga ada kenaikan PPA PBN. Ya, tapi sekarang ini datanya masih agak lama ya. Itu sekarang sudah tambah lagi Pak, udah kembali seperti semula. Nah, ini yang menarik ya. Jadi sudah terbukti puluhan tahun seperti ini ya. Ini tidak sehat ya. Nah, memang tadi poin kedua itu Pak Bayu katakan bahwa pajak mereka punya hak ya. Betul, tapi mohon dilihat ya, pajak kita itu lemah dan pajak kalau kita lihat dalam konteks untuk asuransi kesehatan, untuk jaminan kesehatan itu biasanya pajak itu Pak, pendapatan tadi ya, itu kita tidak progresif lain dengan di Eropa Barat Pak. Kita bracketnya atau keranjang pajak yang paling tinggi untuk pendapatan tertinggi itu hanya sekitar 35%. Di Eropa Barat itu bisa sampai lebih dari 50% itu di atas tertentu itu dipacekin Pak, ya, masuk pajak. Jadi orang kaya kita di Indonesia kan tidak boleh menuntut setinggi yang di Eropa Barat Pak, beda sekali. Nah ini yang menarik ya. Jadi kenyataan ini harus kita lihat. Sebenarnya BPJS untuk siapa dulu Pak? Untuk menengah ke bawah atau atas ya. Nah, sekarang pemerintah sudah sadar betul ya bahwa untuk sisa itu karena aksesnya jelek sehingga ada proyek atau program KJSU, kanker jantung, stroke, urologi yang untuk daerah terpencil Pak. Tapi ini pun pakai uang hutang karena negara kita nggak punya dana lagi Pak. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kalau kita lihat dalam model ini itu klaim itu mungkin akan meningkat di masa mendatang ya. Nah, sehingga pertanyaan berikutnya, yang ketiga, apakah COB itu bisa? Nah, ini Pak yang menarik ya. Jadi COB itu bagus, tapi infrastruktur untuk askes swastanya itu masih buruk. Jadi askes swasta yang ada di Indonesia itu sebagian besar adalah rider Pak. Pak Bayu tahu ya, rider itu mereka bukan perusahaan askes swasta, tapi askes umum atau jiwa yang mempunyai produk kesehatan. Dan jumlahnya kecil-kecil, banyak, nggak efisien Pak. Ada lebih dari 40-50-an perusahaan ya. Lain dengan di Inggris itu ada Bupa ya yang besar, atau di Amerika itu Kaiser Permanente misalnya. Itu mereka mempunyai anggota sampai jutaan. Kita kecil-kecil lagi banyak Pak. Nah, saya masih kutip ya, masih menunggu betul apakah COB itu akan efektif untuk meningkatkan pendanaan dari aset swasta. Ini Pak, ini yang jadi isu kunci. Memang tadi betul kalau kita aset swasta itu tidak mau mendanai hal-hal tertentu ya, itu betul. Ya. Tapi kalau yang menengah ke atas, sejak muda itu selalu bersandar pada BPJS, ini kita akan punya bom waktu. Ketika mereka menua, penyakit tambah banyak, BPJS akan klaim besar, aset swastanya tidak hidup, karena aset swasta kita akan mahal kalau pesertanya masuk dalam usia 50-an tahun ke atas, Pak. Bisa dipahami, Pak ya? Jadi ini yang terjadi di Thailand. Di Thailand mereka kelompok menengah ke atasnya itu mereka berani lepas dari UHC untuk mandiri pakai aset swasta. Dan rumah sakit di Thailand mereka mendapat banyak kerjasama dengan aset swasta plus medical tourism dari berbagai negara termasuk Indonesia. Ini Pak, ini secara sistemik ini kita mempunyai apa yang kita sebut sebagai problem yang sangat mendasar dalam pendanaan kesehatan untuk rumah sakit. Dan ini yang perlu kita cari solusinya Pak Bayu ya. Oke, terima kasih. Baik, ya ada tanggapan atau komentar lanjutan Prof dari Dr. Bayu. Ini pertama pertanyaan, apakah hanya masyarakat mampu yang termasuk dalam kriteria PBPU? Ada komentar, kemudian dalam pesan berikutnya menyebutkan wira swasta ataupun gig workers pun kriteria PBPU bukan begitu, dan yang terakhir wira swasta bukan selalu kelas mampu. Ini definisi yang kemudian dihadirkan juga oleh Dr. Bayu dalam hal ini. Apakah kemudian ada tanggapan lanjutan Prof Laksono? Ya. Nah, PBPU kan ada kelas 1, 2, 3 Pak ya. Bisa dipahami ya. Nah, ini
Berarti ada yang mampu, kelas 1 masih mampu, Pak. Nah, ini yang menarik, Pak. Jadi Iya, maksudnya daftarnya Prof ini PPPU kelas 1 saja atau PPPU yang seluruhnya Prof yang defisit? Tuan. Kalau kita Keseluruhan. break, Berarti ada ya, kelas 2 dan kelas 3 yang termasuk, Pak, Prof. Jangan-jangan itu yang kelas 2 dan kelas 3 yang spendingnya di membuat defisit tersebut. bisa. Tapi kalau detail masuk lebih dalam, kelas 1 juga banyak, Pak. Artinya begini, Pak, yang penting bahwa dalam konteks reformasi menggali dana baru, itu kelas menengah ke atas itu didorong untuk beli asuransi kesehatan swasta, Pak. Itu intinya, Pak. Kalau Ya, kelas tadi yang pertanyaan saya yang tentang fairness-nya gimana, Prof? Ya, fairness-nya itu pajak kita rendah loh, Pak. Kita nggak progresif, Pak. Pajak paling tinggi di bracket untuk income tax itu 35%, Pak. Ya kan? Ya. Ini nggak progresif, Pak. Di Swiss, di Eropa Barat itu yang jadi referensi itu di atas 50%. Bisa. Maksud saya, maaf ya Prof, poin saya adalah mereka sudah bayar pajak yang lebih. Sehingga pada satu titik mereka tidak bisa mengcover biaya kesehatannya lagi, mereka tidak bisa menggunakan bantuan pemerintah BPJS itu. Sedangkan yang bayar pajaknya lebih rendah di cover unlimited. Nah, jadi apakah ada fairness di sana? Saya tidak menentang loh, Prof. Hanya pengen cuci pikiran. Ya, justru itu, Pak. Itu yang menjadi ini agenda politiknya di sini, Pak. Dimanapun di dunia sekarang seperti Presiden Trump itu juga demikian, Pak. Obamacare juga demikian. Soalnya siapa yang berhak mendapatkan subsidi pemerintah, Pak? Ini, Pak. Jadi isu kunci di sini, Pak. Jadi ketika tax kita itu lemah, jadi kita lemah, Pak. 9% dari GDP itu kita tax ratio yang sangat lemah, Pak. Nah, uang pemerintah yang sedikit itu fokusnya kemana? Nah, ini ideologi, Pak. Saya UGM, Pak. Universitas itu ideologinya Pancasila, ya keadilan sosial dulu, Pak. Yang mampu didorong untuk beli aset swasta, Pak. Bisa dipahami, Pak. Nah, ini esensi dari revisi undang-undang itu di situ. Karena kalau kita tidak mempunyai dana cukup, nanti, dan tadi yang menarik ya, rumah sakit swasta yang jaringan pun ya, seperti Hermina, Siloam, Bunda, itu juga sebagian besar revenue-nya dari BPJS, Pak. Tidak atau belum banyak rumah sakit yang non BPJS. Di Malaysia dari 500 rumah sakit kira-kira ya, 400 rumah sakit itu 200 lebih itu swasta. Dan mereka tidak menggunakan dana pemerintah, betul-betul bersaing ke swasta. Di Thailand juga demikian. Jadi hasilnya Thailand itu, mohon catatan Pak ya, di Thailand itu tax ratio-nya 17%. Tapi pemerintah sadar, tidak mampu mendanai semuanya, Pak. Bisa dipahami ya. Dan masyarakat Thailand juga sadar betul bahwa mereka yang mampu, sebagian yang mampu ya, mereka akan bayar dan beli aset swasta sejak muda, Pak. Karena kalau aset swastanya itu dibeli sejak setelah tua, itu mahal sekali. Nah, ini yang menarik. Kita pernah nggak mendapat semacam reklame dari pemerintah, belilah aset swasta. Ini Pak BGS baru aja ngomong seperti itu, udah diomelin berapa pihak, Pak. Oh, ini komersialisasi, macam-macam, Pak. Padahal ini penyelamat, Pak. Justru dengan ada aset swasta yang besar untuk mereka mampu ya, yang mampu loh, Pak. Itu bisa mengurangi beban pemerintah sehingga uang pemerintah yang sedikit itu masuk ke menengah ke bawah dan rumah sakit bisa mendapat tambahan. Ya, ini jadi tidak sesak napas, Pak. 3% itu sesak napas semua, Pak. Oke, makasih. Ya. Siap, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Karena mempertimbangkan waktu, Dr. Boy mengizinkan kita lanjutkan kepada partisipan berikutnya. Namun Pak Jamiri, apakah ada tanggapan? Barangkali 1 menit, Pak. Sudah lengkap itu tadi yang disampaikan oleh Prof. Laksono. Malah saya juga disampaikan Prof. Laksono itu semakin sesak napas itu. Penuh lama-lama kita gitu. Demikian mungkin lain. Baik, terima kasih Pak Lalu Jamiri. Kami undang selanjutnya ada Bu Nova Hippi. Pak Juni. Iya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin lanjutkan dari yang Dokter Bayu ya. Kalau saya tuh karena pemikirannya kan ada beberapa penyakit yang kalaupun orangnya lumayan berada, tapi kalau misalnya dia harus mengobati satu orang saja deh yang punya penyakit, misal hemofili itu yang saya tahu, itu bisa berapapun biayanya pasti akan akhirnya jadi mengalami yang tingkat ekonominya pasti akan menurun. Nah, pada akhirnya kemungkinan untuk akhirnya tidak terbayar biaya-biayanya sehingga memerlukan BPJS itu cukup besar. Nah, saya mungkin ada pengaturan untuk penyakit-penyakit tertentu
yang kayak misal saya pikir juga kanker kemungkinannya juga akan butuh biaya yang cukup besar karena pengobatan dan lain-lain. Nah, itu mungkin perlu diatur secara khusus. Jadi dan untuk asuransi swasta hemofilia, kalau ada yang hemofilia ada kanker pasti akan langsung ditolak. Mungkin jadi harus dibikin diagnosis tertentu yang ini harus dibantu oleh BPJS. Nah, terus untuk pembiayaan BPJS yang saya mau tanyakan adalah penghitungan biayanya bagaimana ya? Karena kan ada beberapa biaya yang saya tahu tidak dilakukan di rumah sakit. Nah, jadi kalau pengambilan datanya adalah di rumah sakit, sementara dia harus melakukan pemeriksaan, misalnya dirujuk ke laboratorium di luar, sehingga pada akhirnya biaya tersebut tidak masuk dalam data BPJS, sehingga pada saat ada seseorang dengan penyakit tersebut dan BPJS diminta untuk membayar, BPJS akan berarti kan ada biaya yang selama ini tidak masuk dalam data gitu loh. Jadi kalau misal seperti itu bagaimana? Jadi kalau di luar yang saya tahu kan setiap penyakit itu kan juga punya panduan standar untuk pengobatannya, diagnostiknya bagaimana, pengobatannya bagaimana. Nah, itu apakah sudah dibuat panduan untuk per masing-masing? Jadi kalau misalnya saya kebetulan orang transfusi, kalau pelaksanaan transfusinya sudah dibantu oleh BPJS. Tapi kalau ada reaksi transfusi, untuk pemeriksaan reaksi transfusinya, apakah sudah dibantu oleh BPJS? Apakah sudah masuk dalam perhitungan BPJS? Dan kalau ada perhitungan BPJS, biayanya berapa? Mungkin itu yang dari saya. Makasih. Mohon masukannya. Terima kasih Bu Nova Hipi atas tadi perspektif yang disampaikan ya, bagaimana kemudian ada kategori penyakit tertentu yang disarankan untuk dipertimbangkan apakah masuk pembiayaan atau tidak, sampai yang kedua tadi terkait barangkali clinical pathway ya Prof, Bapak Ibu, yang tadi disebutkan apakah ada semacam tata laksana untuk penyakit-penyakit tertentu. Dan sebelum masuk ke Prof Laksana, apakah kita akan berikan kepada Pak Joni terlebih dahulu? Pak Bu Nova nih. Ini menarik ya, tentang hemofilia dan penyakit-penyakit langka ya. Nah, ini yang perlu kita lihat betul ya. Memang di dalam BPJS ada negatif risk-nya ya, yang tidak didaya BPJS ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan menarik ketika misalnya ya, terjadi suatu model askes swasta juga nggak mau hemofilia, betul nggak? Tidak mau ya. Berarti kan ini memang ditanggung jawab negara ya. Nah, tapi jangan sampai di masyarakat kita untuk penyakit-penyakit yang massal ya, kayak jantung, kemudian stroke macam-macam ya. Mereka yang menengah ke atas sudah bertumpu pada BPJS. Bisa dipahami ya. Ini yang kita harus hindarkan. Kita harus berani menyatakan bahwa uangnya nggak ada. Coba deh dihitung ya. Kalau semua orang ya kaya miskin di Jogja sampai pelosok-pelosok itu mendapat semuanya, premi BPJS itu kurang sekali. Sekarang aja udah kurang. Nah, ini yang jadi isu kunci. Tadi Pak Jamili katakan ya, kita berani nggak sebagai bangsa itu mengakui bahwa uang kita itu kurang, ya, dana kita itu kurang untuk ini. Dan 3% itu kan sudah tanda stagnasi 3% tanda atau bukti-bukti bahwa kita itu memang tidak punya dana cukup. Dan BPJS memang jadi salah satu mekanisme untuk mengendalikan harga tadi atau biaya tadi. Nah, ini jadi isu kunci ya. Kemudian BPJS dan unit cost. Nah, ini yang nanti mungkin kalau ada Pak Joni, nanti Pak Joni ada di sini ya, nanti bisa membahas ya. Ini yang kita harus lihat betul. Unit cost-nya BPJS memang betul-betul dihitung benar atau ada yang keliruannya atau bagaimana. Nah, ini kita harus lihat ya. Tapi yang saya cermati memang BPJS itu manfaatnya luar biasa besar ya. Bahkan sampai transplantasi ginjal pun juga dibayar. Nah, ini jangan-jangan kita sudah terjadi overpromise ya, janji kita kebanyakan. Nah, ini yang jadi isu kunci. Dengan tax ratio yang kita tuh lemah dan politik anggarannya susah loh. Jadi kan ada yang mengatakan, oh kan gampang bisa mengalokasikan dari subsidi BBM atau DGM makan bergizi gratis MBG ya ke kesehatan. Ini tidak mudah, dan pengalaman puluhan tahun untuk merealokasi subsidi BBM ke kesehatan juga tidak gampang. Dan yang sangat penting, apakah kita akan membiarkan semua orang kaya miskin itu bersandar ke BPJS? Karena akan jadi bom waktu di masa mendatang. Ketika semua menua, akses swasta tidak hidup, ya, tidak berkembang, dan orang-orang tua susah beli akses swasta, semua ke BPJS,
saya nggak bisa membayangkan beban BPJS di masa mendatang. Itu teman-teman yang ahli proyeksi demografi dan beban penyakit itu mungkin bisa menghitungnya. Oke, makasih. Baik, terima kasih Prof. Laksana. Mau pertimbangan waktu, mohon izin Bu Nova-Hipi tidak ada tanggapan balik, dan kami undang dengan hormat berikutnya adalah Pak Joni Setiawan untuk menyampaikan perspektif dan juga pandangan terkait dengan pendanaan kesehatan. Silakan Pak Joni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamiri, terima kasih presentasinya. Saya jadi belajar. Ini saya mohon izin untuk menyampaikan satu slide. Sudah ya? Sudah tampil belum? Sudah ya? Baik. Ya. Jadi kayaknya kita butuh kerjasama ini. Butuh kerjasama karena nggak bisa makro semua, nggak bisa mikro semua, nggak bisa juga otonomi daerah. Jadi kita harus kerjasama. Nah, mungkin dalam jangka pendek yang bisa segera dikerjakan itu di level rumah sakit. Karena subsidi silang itu sebenarnya bisa dilakukan di rumah sakit. Yang mana fokusnya, ini nanti saya sampaikan di grup, di break even Bapak Ibu. Jadi rumah sakit pemerintah itu harus menjaga break even. Antara gruper negatif, gruper positif itu harus diatur Bapak Ibu. Nah ini kan mulai dari ngitung unit cost-nya dulu. Harus benar, harus bersistem. Sehingga memang di level mikro ini harus jalan baik. Bapak Ibu nggak bisa pakai akuntansi keuangan. Nggak bisa. Bapak Ibu. Ini harus pakai manajemen rumah sakitnya itu berbasis produk. Karena Bapak Ibu dibayar paket. Tapi unit cost Bapak Ibu tidak per paket. Jadi tebak-tebakan. Mana yang bleeding, mana yang tidak itu nggak tahu betul Bapak. Nah ini kalau kita sambung semua. Nanti Pak Jamiri di tengah, saya di bawah. Prof. Laksono di atas. Nah ini harus gandeng semua. Ini kalau nggak gandeng, Bapak Ibu negara kita akan kacau balau. Habis kita. Habis dan devisa tetap ke luar negeri oleh WNRI yang berobat ke luar negeri. Nah, di rumah sakit, fokusnya ini bagaimana nanggulangi boros bocor yang tadi Pak Jamili sampaikan, disharmoni sebenarnya. Antara medis manajemen ini hadap-hadapan, head to head, Bapak Ibu. Ini harus kita selesaikan. Jadi kita harus kerjasama ini. Terima kasih saya diundang Prof. Laksono ke Malang. Makanya saya tadi sebelum 2:30 pun sudah link. Ini Bapak Ibu, ini yang harus kita kerjasama. Prof. Laksono mungkin ke depan saya akan lebih banyak berkolaborasi dan Pak Jamiri. Bapak di tengah nih, kita kolaborasi bagaimana pemerintah daerah itu juga butuh menyediakan uang, memberikan insentif, terutama Bapak di daerah untuk mengundang DPJP dan alat itu harus dihadirkan. Kalau enggak, nanti yang Prof. Laksono sampaikan, selalu timpang antara Jawa, luar Jawa. Itu mungkin yang Bapak Ibu. Slide akan saya sampaikan di grup HCMS, jadi itu aja, karena masih ada pertanyaan lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joni. Silakan. Terima kasih Pak Joni ya. Nah, ini menarik ya. Jangan dihapus dulu gambarnya. Mohon di-share. Iya, saya share ulang. Ini memang hari ini itu kita baru masuk makro pun juga masih superficial Pak Joni ya. Saya sepakat Pak Joni, antara makro dan mikro itu harus gandeng betul ya. Nah, ini saatnya. Nah, saatnya itu terjadi ketika kembali pada undang-undang kesehatan yang tidak berhasil memasukkan undang-undang SCSN dan undang-undang BPJS sebagai satu kesatuan, Pak ya. Ini yang menarik ya. Jadi pertanyaan menariknya dalam konteks makro lagi, Pak ya. Ketika bicara mengenai national health system dan health financing dan national insurance system tadi, Pak. Ini pertanyaan yang sudah 20 tahun yang lalu saya kemukakan terus ya. Apakah kita hanya bertumpu pada satu source saja, BPJS Kesehatan? Dan jawabannya memang iya. Pemerintah kita ya baru Kemenkes saat ini ya, yang mulai bersuara bahwa aspek swasta itu penting. Jadi kita bicara health financing tadi, kita tidak bisa hanya BPJS Kesehatan dalam level makro, tapi juga bagaimana operator aspek swasta itu juga bisa tumbuh berkembang, Pak Joni ya. Untuk tadi, tapping tadi, mengambil dana masyarakat yang mampu ya, untuk dipakai dalam pelayanan kesehatan. Dengan unit cost, nah ini yang menarik ya, Pak Joni mikro Pak ya, itu kan unit cost BPJS kan dalam konteks itu suatu pelayanan yang secara kualitas bermutu Pak ya, klinis ya. Tapi standar, mungkin standar bro. Ya standar. Kenyamanan mungkin tidak Pak ya, benar nggak? Iya, tidak kenyamanan, standar. Indonesia itu 10% orang kaya kan saya.
itu tidak hanya standar klinis ya mutunya, tapi juga kenyamanan. Dan ini yang tidak didapat dari kita secara maksimal ya. Jadi sebagian dari orang kita pergi ke Penang, ke Kuala Lumpur, ke Singapura, ke Thailand, ke Australia, ke Amerika, ke Eropa untuk mencari tadi Pak, klinis dan juga kenyamanan. Nah, ini pertanyaan yang saya selalu ajukan kepada teman-teman di rumah sakit. Nah, ternyata dari 3.000 rumah sakit itu hanya sekitar 3% itu yang tidak BPJS, Pak. Jadi semuanya itu masih bertumpu pada BPJS Kesehatan. Ini yang menurut saya tidak sehat. Saya bukan anti BPJS, tidak. Tapi saya melihat bahwa mungkin teman-teman masih ingat ya, kuliah saya dulu ya. Dan buku saya, nanti saya sampaikan sebenarnya. Buku saya itu ada buku mengenai fragmentasi sistem kesehatan. Nanti kita minggu depan ya. Nah, itu sudah membahas mengenai kita betapa bahayanya kita itu bertumpu hanya pada BPJS. Saya kalau ditanya bla-bla dengan Thailand, Pak. Di mana kelas menengah ke bawah itu adalah ke UHC, tapi yang atas itu silahkan ambil akses swasta, pakai rumah sakit yang sesuai dengan kenyamanan mereka. Dan accounting sistemnya Pak Joni ya, pasti berbasis pada value-nya kelas atas loh Pak, benar nggak? Ya. Gini, mungkin sedikit nyanggapi, Prof. Jadi yang ngitung unit cost yang betul, itu standar dulu. Sesuai dengan pelayanan standar, jangan dilebihkan, jangan pakai informasi realisasi. Itu akan salah dan menyebabkan itu tadi, pelayanan standar kita nggak pernah tahu. Akibatnya kayak orang yang minta lebih, unit cost yang kita masukkan, itu salah. Jadi pelayanan standar kita definisikan, unit cost standar kita hitung. Ya itu yang kita berikan pada pasien BPJS. Kalau dia mau nambah fitur-fitur lain, kita tambah unit cost-nya. Tarifnya kita tambah. Bapak Ibu. Iya. Itu Mas. Kita dorong Pak ya. Jadi harus dikampanyekan terus, Bro. Harus dikampanyekan terus. Ya, nah ini yang Pak. Jadi menarik ini ya. Jadi kan standar, makanya ada kelas rawat inap standar Pak ya. Jadi ini yang sangat penting Pak. Jadi ketika bicara mengenai kelas 1, 2, 3 PBPU, ini dalam asuransi kesehatan publik ya, atau masyarakat seperti ini ya, itu aneh. Makanya Thailand itu tidak menggunakan model BPJS-nya Thailand itu menjual premi, tidak. Tapi mereka hanya menerima dari pemerintah. Bisa dipahami ya bedanya ya. Tapi di Indonesia itu kita jualan premi, BPJS tadi. Dan kelas 1, 2, 3. Nah, ini sudah menyalahi prinsip-prinsip askes sosial Pak. Nah, ini yang jadi satu isu. Jadi, kembali pada pertanyaan menarik dari Pak Jody tadi ya. Saya sepakat, Pak, antara mikro, makro, dan mesonya ini, mikro, meso, dan makro, itu memang harus ada alignment-nya. Alignment-nya ini juga terkait dengan siapa penggunanya. Kalau rumah sakit itu memang penggunanya BPJS ya, harus kelas standar atau unit standar tadi, betul-betul hitung. Begitu, nah ini Pak Jody ya. Ketika masuk ke pengguna yang non-BPJS, yang kelas atas, nah ini tadi, feature-feature tadi seperti ada yang suka Innova standar, sudah oke ya, tapi ada yang mau Innova plus. Tapi juga ada yang mau Innova, mereka maunya apa? Mercedes-Benz Jeep Pak, misalnya seperti itu. Nah, ini menarik untuk kita lihat. Tapi intinya saat ini kita stagnan di 3% GDP, Pak. Makronya loh Pak ya. Iya, makronya. Nah, semua sesak napas itu, waduh susah nih kita hidup Pak. Itu. Nah, saya gini Pak Jody, usul Pak Jody nanti kita bikin satu sesi khusus untuk membahas ini Pak, slide ini ya. Mungkin kita cari waktu Pak. Dengan Pak Jamiri sekalian. Kita cari, karena ini harus tiga-tiganya, ini yang di tengah juga. Iya. Apa? Kira itu ya. Nanti ini menarik sekali nih. Ya. Oke. Iya. Terima kasih. Baik. Siap. Terima kasih Pak Joni dan juga Pak Jamil atas diskusi yang aktif pada sore hari ini. Kita akan lanjutkan, masih ada 2 partisipan raise hand. Kami undang dengan hormat pertama Bu Tri Wahyuni dapat menyampaikan perspektif, tanggapan, komentar. Silakan Bu Tri. Ya, terima kasih. Saya didengar ya? Ya, terdengar jelas. Silakan Ibu. Oh ya, terima kasih. Selamat siang guru-guru saya ini. Saya dulu pernah di dinas kesehatan dan kebetulan sekarang di rumah sakit kerjanya. Nah, dari perspektif saya, ini menarik sekali ya. Tapi saya mengikuti tema data ini dari zaman dari terfragmentasi dari yang miskin saja yang dijamin pemerintah sampai sekarang menjadi BPJS. Maksud saya begini, apakah yang dimaksud ini akan mirip seperti yang gitu fragmentasi seperti itu? Jadi
Atau begini, skema COB-nya yang kita optimalkan. Nah, saat ini kan memang tadi yang diceritakan semua dilayani oleh BPJS itu. Apakah dari kris tadi ya, contohnya kris kan istilahnya kalau sekarang tuh government hanya menyediakan floor-nya saja. Nanti sellingnya tuh terserah siapapun yang mampu kayak gitu. Karena mau tidak mau ini ada suatu keadaan dulu kami di Dinas Kesehatan gitu ya. Segmen peserta dengan kira-kira 7 juta gitu ya. Memang 70% itu PBI kayak gitu. Banyaknya, jadi yang 42 ribuan itu ya framing. Nah, tapi setelah kita compare dengan PPU ya, yang dari PNS, dari pegawai, premi-premi pegawai kayak gitu ya, anggap rata-rata yang mampu pegawai dengan settle gitu ya, 6 juta gitu. 6 juta kan berarti sekitar 5%-nya 300 ribu. Jadi satu PBI 42 ribu itu, satu PPU itu bisa 6 PBI kayak gitu. Compare-nya seperti itu. Akhirnya setelah dilihat lebih detail, ternyata kalau misal PPU ini tidak berkontribusi untuk subsidi silang PBI, ini apakah tidak terlalu berat kayak gitu? Pemerintah kembali ke era lalu kayak gitu ya, karena hanya yang tidak mampu yang dibiayai. Karena dulu seingat saya filosofinya agar ada subsidi silang dari yang segmen-segmen yang lain seperti itu. Gagasan kalau dari saya pribadi kok kelihatannya lebih bagus, optimal kalau misal yang COB ini seperti kris ini ya, misal diterapkan besok, yang mampu silahkan untuk naik kelas. Kemudian tindakan ada standar minimalnya, misal untuk pelayanan kanker sampai mana nih obat-obatannya. Nanti kalau untuk untuk tingkatan yang lebih lanjut kita perlu iur biaya. Misal seperti itu, atau COB dari asuransi swasta. Itu pandangan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Triwayu. Kami tadi menangkap beberapa concern. Pertama, apakah optimalisasi COB itu perlu dilakukan? Misalkan tadi menyebutkan ada floor-nya disamakan, tapi ceilingnya bisa berbeda-beda. Lalu tadi ada komparasi bagaimana satu kontribusi dari PPU ya begitu, yang kemudian misalkan skalanya juta itu 300 ribu, itu setara dengan 6 kontribusi dari PBI. Nah, kami mohon tanggapan Prof. Laksono bagaimana terkait dengan hal ini, Prof? Ya, memang kalau kita lihat data ya, PPU itu juga masih sisa ya Bu ya. Tapi sekarang juga sudah mulai mendekati 100% klaim rasionya. Bisa dipahami ya, Putri ya. Nah, yang jadi isu penting itu malah PBPU Bu. Mereka yang bayar K1, 2, 3 loh. Itu klaim rasio tidak pernah di bawah 100%. Pernah 500%. Sekarang sekitar 300-an persen, 250%. Nah, ini kita harus mulai mengendalikan tiap-tiap segmen tadi ya. Nah, memang pertanyaan menariknya, ini kan begini ya, setelah 20 tahun ini terjadi stagnasi ini, itu tadi yang Putri katakan, COB itu bisa meningkatkan tidak? Tambahan dana segar ke sektor kesehatan. Bisa dibayangkan ya, Bu ya? Nah, tapi ini yang menarik, COB itu kan berbasis pada layanan medik BPJS. Ya. Nah, di luar BPJS itu sebenarnya masih banyak teknologi yang tidak bisa dibayar BPJS. Misalnya home care atau hospital at home. Ya. Bisa dibayangkan ya, Bu Triwayuni ya? Iya. Kemudian Ya, juga kita lihat ya, teknologi seperti lensa mata yang mahal itu ya, yang satu lensa itu untuk katarak itu 10 juta atau 25 juta ya. Itu kan ada juga loh. Nah, ini. Nah, rumah sakit di Indonesia juga tidak hanya bertumbuh dari BPJS. Jadi tidak mau mengembangkan home care, tidak mau mengembangkan hospital at home, tidak mau mengembangkan pelayanan mata yang untuk kelas atas, yang katarak yang tadi. Nah, ini pertanyaan, Bu. Jadi, nah ini mungkin sebagian pihak merasa bingung juga. Pak Laksono itu kok mikirnya komersial atau aset swasta gitu ya. Tapi saya katakan, saya sendiri pribadi, itu dari dulu berharap bahwa orang menengah ke atas itu, ya, itu harus lebih mandiri, ya, lebih mandiri dibanding kelas menengah ke bawah. Bisa dipahami ya, Putri ya. Ya nih, jangan sampai kelas menengah ke atas yang mampu itu ikut-ikutan bertumpu pada BPJS. Ya nih. Dan ini harus mulai disadarkan sejak mereka muda. Karena untuk membeli akses swasta itu tidak mungkin pada saat usia 55-60 tahun kemudian beli, pasti mahal. Nah, ini yang jadi isu kunci, Putri Wahyuni. Selama teman-teman di rumah sakit, pengelola rumah sakit itu, tanda kutip ya, terus bertumpu pada BPJS terus, kita nggak akan kemana-mana. Uangnya sedikit. Nah,
Jadi ini intinya. Jadi stagnasi 20 tahun 3% ini harus kita carikan solusinya. Dan meeting hari ini kita baru pertama kali ya. Jadi mungkin masih bingung juga ya. Tapi coba deh kita terus berkali-kali mungkin nanti, dan kita akan mengajak teman-teman yang lain di luar MMR. Siapa tahu mau mikir ini, Bu. Oh, kalau enggak rumah sakit itu sesak napas loh. Bener nggak? Putri Betul, dari Dok. mana? Oh, Saya di RSUD Bantul, Dok. oh, nah. Ya, betul, sesak nafas, Dok. Jadi yang saya bayangkan juga rumah sakit swasta itu juga gini Pak Joni ya, situasinya jangankan mikir profit atau sisa hasil usaha, menjamin cash flow lancar aja udah bingung Pak, udah pusing Pak. Ya, Benar nggak Pak? betul sekali Pak, betul sekali. Apakah rumah sakit itu nggak sakit juga Pak? Namun kalau Bapak Ibu mencoba manajemen rumah sakit berbasis produk, itu akan terurai. Bahkan mekanisme subsidi silang itu jelas sekali. Tadi kuncinya standar pelayanan, standar unit cost, kemudian kita tahu mana yang bleeding. Bleedingnya sampai apa? Sampai cash cost atau masih di full cost. Makanya Bapak Ibu nggak bisa pakai angka-angka besar. Kalau di rumah sakit loh Bapak Ibu ya. Di rumah sakit nggak bisa. Bapak Ibu di rumah sakit supaya pening yang kepala ini terurai, Bapak Ibu harus pakai itu. Someday mungkin bertiga, saya, Prof, dan Pak Jamiri akan ini godok ini lebih lanjut. Ya, dan tadi Bu Nova ya, jadi betul kelas 1, 2, 3 itu sama, standar kliniknya sama. Ya, tapi Feature. on-off-nya itu, Pak. Kenyamanannya beda kan? Kenyamanannya beda. Naik kelas, ya ini yang kelas 3 nggak boleh. Nah, ini yang kita belum sampai standar dan kita bingung betul. Makanya harus ada, tadi Pak Jamiri betul Pak, saya harus berani menyatakan sistem ini masih ada kekurangannya Pak. Nah ini yang kita harus sadar betul. Jadi teman-teman alumnus MMR ya, kalau menghadapi realita itu jangan salahkan teorinya Pak Joni loh Pak. Atau teori accounting atau teori makro financing tadi. Jangan-jangan kebijakannya yang tanda kutip itu keliru. Atau kita keliru. Jadi kan ada apapun, Prof, teorinya atau teorinya Pak Joni. Artinya, Prof, izin Prof, nambahin sedikit Prof. Sekuat apapun kita mengatur unit cost, tarif dan sebagainya, tetapi karena inflasinya terlalu tinggi, itu bisa gontok-gontokan kita di depan. Contoh, operasi yang dulu harganya 5 juta. Nah, setelah dilakukan perubahan tarif di tahun 2023 itu, dia menjadi 4 juta sekian, menjadi 5 juta. Nah, karena ada inflasi kenaikan seperti itu, dia ada kenaikan kita mensubsidi 800. Berarti per 1 pasien dengan penyakit operasi apa itu kita mensubsidi 800. Rumah sakitnya yang subsidi dari hasil pendapatan yang lain. Nah ini yang supaya seperti yang dikatakan oleh Pak Joni tadi, bahwa ada standar unit cost standar. Kalau kita mau lebih lagi harus ada beralih ke asuransi seperti atau seperti apa modelnya ke depan, sehingga ini rumusan ini bisa menjawab tantangan yang akan kita kerjakan bersama. Ini PR besar memang ini Prof, cuman yang harus ada keberanian. Kalau tidak ada keberanian dan kemauan akan begini terus Prof kita. Demikian mungkin Prof. Atau gini Pak, nanti pertemuan berikutnya itu yang ngomong Pak Joni sama saya misalnya, yang bahas teman-teman lapangan ya. Ya. Kita balik itu Pak lalu ya, Pak Jamiri ya. Biar kami lengkapi data-datanya di situ juga. Kita ya. Yang ngomong Pak Joni sama saya ya. Kemudian nanti dikomentari alumnus MMR yang di lapangan. Ini berarti nggak teorinya Pak Joni ya? Benar nggak teorinya Pak Lasolo nih? Apa? Ya. Ya, itu ya. Oke. Baik. Ya, terima kasih Bu Trihoyuni dan Bapak Ibu atas diskusinya. Barangkali ini kesempatan terakhir, mohon maaf karena pertimbangan waktu, kita masih ada satu dari Bu Susilowati, silahkan, dan kami mohon maaf barangkali Bapak Ibu yang menyampaikan via Zoom chat belum bisa kita diskusikan semuanya. Lumayan banyak. Baik, ya. Selamat sore, Prof. Laksono. Izin memberi komen, Prof, sebagai masyarakat, Prof, pengguna asuransi swasta. Jadi saya setuju sih, Prof, tadi presentasinya kan mungkin kelompok miskin tuh justru mensubsidi ya dalam tanda petik ke kelompok mampu karena mereka lebih mampu klaim gitu ya. Nah cuman satu pertanyaan bahwa piramida pendapatan masyarakat negara kita itu kan besar di bawah gitu ya, artinya lebih banyak yang miskin gitu. Nah terus tadi ada kelompok mampu dan
tidak mampu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan saya adalah secara lebih rinci, yang batas atau cut off dari mampu yang dipakai di dalam grafik tadi itu seperti apa? Karena saya khawatir bahwa yang dimaksud mampu di sini adalah kuintil 2 misalnya, di mana dalam kondisi ekonomi tidak baik-baik saja ini sekarang mungkin sudah turun gitu. Ke kuintil 2, 3 gitu itu kan perbatasan ya Prof. Sedangkan kalau kuintil 5 saya yakin mereka itu sudah pasarnya bukan BPJS gitu. Secara sukarela mereka itu mungkin tidak memilih BPJS. Kenapa demikian? Saya yakin karena di dalam pelayanan BPJS itu kan terlalu ribet gitu. Kemudian juga beberapa teknologi atau obat-obatan atau teknik tertentu tidak bisa diakomodasi BPJS. Misalnya saja, saya dulu pernah kolonoskopi ya Prof. Itu kolonoskopi kalau pakai BPJS itu tidak dibius Prof. Tidak dibius. Jadi sekarang pastinya saya pasti milih yang dibius lah Prof kan gitu. Itu suffering betul lah itu meskipun hanya kolonoskopi. Itu adalah salah satu contoh Prof. Jadi saya khawatir bahwa yang dimaksud mampu di sini adalah nyaris miskin gitu. Kuintil 2, 3 yang mereka itu belum punya opsi. Nah, kita harus hati-hati dengan itu sih itu. Pertama itu, dan itu kelompok itu kan besar sekali kalau di Indonesia gitu. Tapi secara in general sih saya setuju bahwa pendanaan kesehatan tuh sangat sangat limited gitu, sangat nggak memadai gitu. Sedangkan inflasi kesehatan itu sendiri luar biasa gitu. Nah, itu juga terlihat dari, ini isu kedua ya, terlihat dari asuransi kesehatan swasta, di mana rasio klaim mereka tuh naik terus luar biasa gitu, sampai mereka itu harus menaikkan premi, dan itu saya tahu betul bahwa 3 tahun sejak COVID itu premi mereka naik luar biasa gitu. Nah, yang menjadi isu adalah jangan-jangan konfigurasi dan aturan dari asuransi swasta itu sendiri di Indonesia itu tidak oke gitu Prof. Jadinya industrinya tidak berkembang dalam tanda petik meskipun mereka mengatakan bahwa peluang masih banyak, mereka masih optimis gitu ya. Tapi kenyataannya banyak isu negatif ya tentang asuransi kesehatan swasta gitu di Indonesia itu. Seperti klaim yang susah, kemudian yang tadi Prof bilang itu rider, jadinya preminya juga tinggi seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka kelompok menengah yang tadi saya katakan di isu pertama, yaitu kelompok menengah itu artinya bukan menengah atas ya Prof, tapi kuintil 2, 3, itu mungkin tidak akan mampu menjangkau asuransi swasta. Sehingga dengan demikian kalau kita mau men-split itu, maka kelompok menengah ini akan mengalami gap juga. Mereka tidak punya akses. Justru kelompok miskin itu akan mendapatkan akses karena mereka disubsidi gitu sih. Itu yang isu kedua. Kemudian isu ketiga adalah sebenarnya kalau mengenai pendanaan, lagi-lagi tadi juga sudah disinggung Pak Joni ya, bahwa rumah sakit sendiri juga mestinya berkembang. Nah, mungkin masukan ini ke MMR dalam arti bagaimana sih kita bisa memfasilitasi mahasiswa kita untuk mencari inovasi dan diversifikasi sehingga tidak hanya tergantung pada BPJS begitu. Rumah sakit itu bisa mengembangkan sehingga portofolionya menjadi lebih baik untuk bisa mensubsidi atau mencari revenue lain dibandingkan hanya tergantung pada BPJS. Itu aja sih Prof, 3 isu itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, silakan Prof Laksana. 3 isu yang susah dijawab. Iya Prof. Itu detail teknisnya dari meeting itu nggak mungkin kita lakukan secara instan ya. Kita berbasis pada data, informasi dan sebagainya. Nah, yang menjadi isu kunci tadi, Bu, ketika kuintil-kuintil tadi kita pakai ya. Soalnya kalau kita lihat jumlah absolut ya, bukan kuintil ya. PBI APBN itu sudah 90 juta. Okay. Kemudian PBI APBD 40-an juta. Jadi total sudah 130 juta. 1 dan 2 itu tidak seperti itu ya. Oke. Jumlahnya 125 juta. Jadi yang near poor udah di cover ya. Nah, memang yang middle ini yang belum jelas ini. Yeah. Oke. Nah, tapi yang kita khawatirkan apalagi dengan bisa naik kelas itu ya. Dan ada banyak kasus ini contoh ya. Teman saya itu kaya raya. Rumahnya 3, usahanya bagus, mobilnya Alphard. Operasi di rumah sakit pakai BPJS karena dia PNS ya.
PNS yang kaya, kan banyak juga dong PNS kaya. Ongkos rumah sakit 20 juta. Nah, dia naik kelas. Entah bagaimana ketika saya tanya berapa BPJS bayar, dari 20 juta BPJS bayar 19 juta. Teman saya yang kaya raya itu bayar hanya 1 juta. Garu-garu kepala nggak kita? Apa? Coba deh. Nah nih. Jadi ini menarik untuk kita lihat ya. Artinya apa? Dan saya tanya teman saya, Anda punya akses swasta nggak? Nggak punya. Jadi dia menggunakan BPJS. Ya, nah ini yang menurut saya nggak sehat. Jadi sekali lagi ideologinya ideologi apa ya, pro miskin ya. Nah sehingga ketika bicara tadi akses swasta tadi, ketika bicara mengenai bagaimana keadaan akses swasta saat ini, nanti pertemuan berikutnya kita bisa ngundang ya penelitinya Mbak Vini ya, edihkan dari betul Bu Susi ya. Klaim rasio total sekarang ya, akses swasta se-Indonesia 130%. Jadi kerugian 30% dari pendapatan. Ya, dan itu seperti hukum spiral naik ya, naik terus. Dan hubungan antara rumah sakit dan akses swasta itu jelek sekali. Ya, nah ini karena memang kembali lagi selama puluhan tahun akses swasta seperti dimusuhin oleh BPJS atau oleh tidak dianjurkan. Nah, Yes, Pak Menteri Kesehatan itu sudah betul-betul firm ya. Ini akses swasta itu harus dinaikkan share-nya. Sekarang baru 5%, 4, berapa ya? Stagnan juga. Pak BPJS saya tanya berapa Pak? 20%. Astaga, itu banyak banget loh. Jadi, waduh ini berapa tahun nih? Nah, ternyata Thailand bisa dalam waktu 25 tahun. Dari 3 menjadi 18%. Nah, Indonesia harus juga ke sana. Karena kalau tidak, kita akan kena bom waktu nanti. Pada saat yang muda-muda sekarang masih sehat, anggota BPJS menua, dan mereka tidak akses swasta, butuh BPJS semua pada saat tua, saya nggak bisa bayangkan ini. Berapa klaimnya ya. Oke, jadi gitu Mbak, Bu Susi ya. Jadi, oh ya, nanti sudah ada nggak tim, jadi mohon nanti kalau ada yang berminat, masuk, sudah dibagi nggak? Saya share Prof. Nah, nanti via grup juga kan. Coba kita share di chat ya. Teman-teman yang mau masuk ke tim kecil ya, yang membahas mengenai pendanaan. Dari 500 anggota WA Group alumnus tadi, ya mungkin sebagian suka mikir ini, sebagian tidak suka, nggak apa. Nah, bagi yang senang dengan pendanaan, khusus ini ya, tolong masuk ke tim ker ini, tim kerja. Siap, Prof. Jadi kita teruskan, step berikutnya, kita akan mengusulkan juga mengajak ke Persi, RC, kemudian juga asosiasi klinik, macam-macam. Apakah mereka concern nggak dengan hal ini? Saya khawatir jangan-jangan yang concern cuma MMR, tahu ya? Iya. Jangan lagi, apa, emangnya gua pikirin itu, silakan. Saya nggak tahu ada anggota atau pengurus Persi atau RC nggak di sini? Atau Arsada, ada dari alumnus ini? Atau Pak Lalu, anggota Adinkes atau Arsada atau apa? Pak Jamil? Tapi pernah jadi wadir umum dan keuangan, Bro. Selama 3 tahun. Arsada atau mikir ini nggak? Mikir revisi undang-undang nggak? Nah, pada saat itu mikir, Bro. Ya, jangan-jangan kita hanya, makanya saya mencoba nanti dari hasil tim KER ini, kita bawa ke forum yang lebih besar untuk mencari dukungan, karena kalau hanya UGM itu nggak akan jadi perubahan dari, nggak mungkin. Perguruan tinggi itu nggak akan cukup kuat untuk merubah. Nah, harus gerakan nasional. Oke ya, mari bergabung. Silakan bergabung, nanti ada masuk sana. Oke, gitu Bu Susi ya. Jawabannya mari bergabung. Detailnya di situ nanti kita lihat ya. Baik, Prof. Oke ya. Coba yang apa yang tadi pertama nanti kita jawab tertulis saja ya. Tentang inovasi dan diversifikasi rumah sakit, Prof. Nah itu yang jadi isu kunci Bu Susi ya. Selama kita itu rumah sakit mentalitasnya itu ke BPJS semua ya, rumah sakit sosial, rumah sakit PT, tidak ada inovasi. Karena apa? Dengan sistem BPJS itu bagaimana ngeklaim sebanyak-banyaknya kok, terus terang aja. Bener nggak? Akhirnya jadi itu toh, Prof. Dikasih kode yang lebih tinggi itu kan? Hati-hati harus ada fraud juga ya. Makanya di Thailand itu berkembang karena rumah sakit swasta inovatif sekali karena mereka bersaing untuk mendapatkan pasar yang ke swasta dan auto pocket plus medical tourism dari Indonesia. Nah, jadi kita terus dan kata itu sebagai pasarnya Thailand, Malaysia dan Singapura. Nah nih,
Iya. Oke ya, ini semua nanti kita akan coba bahas, tapi yang tertarik nanti jadi tim intinya ya, silahkan masuk ya. Kita akan teruskan sampai kita mempunyai semacam policy brief yang bisa kita pakai untuk mengajak teman-teman organisasi lain untuk mikir ini. Ya. Saya kira ini dari saya. Ini Baik, ya. Prof. Makasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf Bu Dr. Lipin, MPH karena keterbatasan waktu, atau bagaimana Prof. Laksana? Nggak, kita akan tulis dalam atau satu pertanyaan boleh lah. Oh iya, Ya, satu, tanggapan barangkali singkat, singkat. Bu Dr. Lipin 1 menit. Iya, singkatnya sih Prof, kayaknya kalau untuk masalah ini kita harus menyangkutkan, karena saya ada beberapa pengalaman ya. Ternyata perhitungan BPJS itu tarif itu lebih ke arah dia kayak operasional cost ya. Nah, mungkin dengan Pak Joni nanti bisa dilihat, karena saya pernah menghitung di satu rumah sakit kita dari BPJS itu hanya untung paling baik itu 5%. Jadi untuk membayar kita capek kita dan lain itu tidak bisa. Nah, hal ini yang saya lihat, makanya saya terus terang mengikuti arahan Prof waktu beberapa tahun yang lalu, bahwa memang kita harus mencari sesuatu yang berbeda di luar istilah produk dari rumah sakit itu. Yang terakhir memang saya juga pernah memimpin satu rumah sakit butik di mana memang mengcombine antara pelayanan kesehatan dengan lifestyle, dan itu sangat membantu. Sampai hari ini saya lihat itu oke. Itu aja Prof. Dan juga mungkin dalam hal alkes yang masuk ke Indonesia, yang tentunya itu teks juga mungkin harus dilibatkan ya kan Dok, Prof. Kemudian juga pada saat obat-obat, ya saya bersyukur ya sekarang pemerintah sudah ada bergerak ke arah mungkin pengadaan obat yang di dalam negeri ya, walaupun bahannya mungkin masih beli di China atau India, yang lebih banyak India. Itu saja Prof. Terima kasih banyak. Ya, jadi gini boleh Lipin ya. Jadi memang sejak dulu itu ada satu waktu ingat kuliah-kuliah saya, ada satu pepatah ya. Kalau Anda punya telur 5 kilo, kalau dibawakan di satu keranjang, karena kalau keranjangnya itu jatuh pecah semua, jadi harus bikin 2 supaya kalau ini satu ya. Nah sama, dari dulu saya tidak percaya bahwa Indonesia itu hanya dengan BPJS selesai, tidak. Mungkin bisa dicek semua paper saya sejak dulu sampai sekarang itu selalu ingat ya Bu Lipin ya, selalu harus ada sekelompok orang pihak yang mungkin non BPJS, dari teknologi beda, kenyamanannya beda ya. Nah ini harus ditangani juga. Nah, celakanya ini hampir rumah sakit Indonesia dari 3.000 itu jarang yang inovasi ke situ. Akibatnya apa? Ya inovasi Thailand, Malaysia, mereka inovasi untuk menarik orang Indonesia juga. Itu Pak Joni. Makanya saya baru pulang dari Malaysia tahun lalu ya, di November ya. Itu kira-kira 600.000 orang Indonesia ke Malaysia. Jadi 1 juta orang luar negeri datang ke Malaysia untuk medical tourism, bukan tourism biasa, medical tourism ya. 60% dari Indonesia. Ya, sehingga rumah-rumah sakit di Malaysia itu punya agen-agen di Medan, di Jakarta, mungkin sampai Jogja pun kemarin pameran di Pakuwon Mall, Pak Joni. Hospital Indonesia, Pakuwon Mall itu kan sarangnya atau kandangnya saya garuk kepala betul. Jadi gimana ya ini? Aduh, kita bahaya betul. Tapi jangan-jangan teman-teman di rumah sakit nggak anggap ini bahaya. Yang penting cash flow-nya cukup atau akrobatik di cash flow, itu yang saya khawatir Bu Lipin ya. Karena BPJS jangan-jangan namanya, makanya ini pertanyaannya akan kita tunggu, Pak Joni akan ngomong nanti ya, bicara ya. Jangan-jangan memang unit cost-nya BPJS hanya untuk cash flow Pak, untuk hidup saja, operasional. Tapi untuk investasi, untuk pengembangan itu nggak ada. Ya, ini. Oke deh, nanti kita to be continue. Baik. Ya. Terima kasih Bapak Ibu Prof. Laksana atas diskusi pada sore hari ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Kita akan lanjutkan pada seri-seri webinar berikutnya. Dan mohon keep in touch bersama Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan atau Minat Manajemen Rumah Sakit. Dalam hal ini Ikatan Keluarga Alumni Minat Manajemen Rumah Sakit juga. Kembali kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada sore hari ini. Dan tadi kami sudah membagikan untuk formulir bergabung sebagai tim kerja di Zoom sudah disertakan. Saya sambil cek Prof untuk isiannya. Juga kami akan
broadcast email kepada Bapak Ibu dapat bergabung ke dalam tim kerja. Saya Detek Voice pamit undur diri sebagai moderator pada sore hari ini. Kiranya ada kata, saya juga mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas.